Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Meriani Dusunlingga dengan NIM 04. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk pemrograman PHP serta pola menjalankan kode programnya. Pemrograman PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk perkembangan web. Dan untuk itu kita membutuhkan beberapa fitur utama baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras yang dibutuhkan untuk pemrograman PHP. Untuk pemrograman PHP atau menjalankannya, kita perlu menggunakan perangkat keras yang terlalu canggih, namun ada beberapa spesifikasi minimum yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada prosesor. Minimal prosesor dual core seperti Intel Core i3 atau AMD Ryzen 3. Namun semakin tinggi spesifikasinya, semakin lancar kinerja komputer kita. Yang kedua itu ada RAM. Setidaknya RAM 4 GB untuk perkembangan sederhana. Jika proyek yang dikerjakan lebih kompleks, maka melibatkan framework yang besar dan database yang berat disarankan menggunakan 8 GB atau lebih. Yang ketiga ada penyimpanan. Kapasitas penyimpanan minimal 128 GB. Sebaiknya gunakan SSD atau solid state drive karena lebih cepat dibandingkan HDD atau hard disk drive. Lalu yang keempat itu ada layar. Resolusi minimal 1366 kali 768 agar terlihat nyaman bekerja dengan editor kode dan browser. Lalu yang kelima ada koneksi internet. Ini yang paling penting karena dibutuhkan untuk mengunduh perangkat lunak, pustaka tambahan atau framework, serta untuk pengujian proyek berbasis web. Lalu yang kedua ada perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pemrograman PHP. PHP membutuhkan beberapa perangkat lunak pendukung agar kita bisa menulis dan menjalankan kode program dengan baik. Berikut adalah daftar perangkat lunaknya. Yang pertama itu ada web server. Web server yang digunakan untuk menjalankan dan menguji kode PHP ada beberapa pilihan. Ada XMPP, yaitu paket lengkap yang mencakup Apache atau web server dan MySQL database dan juga PHP. Lalu ada WAMP, serupa dengan XMPP tetapi hanya untuk Windows saja. Lalu ada MAMP, digunakan untuk macOS seperti fungsinya itu sama seperti XMPP. Lalu yang terakhir itu ada LAMP, yaitu alternatif untuk sistem operasi Linux. Baru kita membahas yang bagian B, editor kode atau IDE, Integrate Development Environment. Editor atau IDE digunakan untuk menulis kode program PHP. Beberapa pilihan yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah Sublime Text, editor ringan dengan banyak fitur. Lalu yang kedua ada Visual Studio Code. Visual Studio Code ini editor modern dengan dukungan plugin yang lengkap. Lalu yang ketiga ada PHP Storm, IDE profesional yang dirancang khusus untuk perkembangan PHP atau pengembangan PHP. Lalu yang keempat ada Notepad++, editor sederhana yang cocok untuk pemula. Lalu yang ketiga ada database. Untuk aplikasi PHP yang membutuhkan penyimpanan data, database adalah perangkat lunak yang wajib. Beberapa database yang sering digunakan adalah MySQL, database open source yang sering digunakan bersama PHP. Lalu ada MariaDB, alternatif MySQL dengan performa yang mirip. Yang ketiga ada PostgreSQL, database yang lebih canggih dan mendukung fitur-fitur tambahan. Lalu masuk ke bagian D, PHP Interpreter. PHP Interpreter adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan file PHP. Interpreter ini biasanya sudah termasuk ke dalam paket XMPP atau WAMP. Baru bagian E, browser web. Browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge perlu digunakan untuk menguji hasil kode PHP yang diakses melalui web server. Baru masuk yang ketiga, pola menjalankan kode program PHP. Setelah perangkat keras dan perangkat lunak siap, kita dapat mulai menjalankan kode program PHP. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu instalasi dan konfigurasi lingkungan perkembangan.
Yang pertama itu kita akan mengunduh XMPP di perangkat kelas kita atau laptop kita. Lalu yang kedua, pastikan modul Apache atau MySQL diaktifkan melalui control panel XMPP atau WAMP. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi langsung membuat folder proyek. Buat folder proyek dalam directory root web server, biasanya htdoc untuk XMPP. Misalnya buat folder nama latihan.php. Lalu di sini menulis kode PHP. Kita akan cobanya di dalam Visual Studio Code. Di sini kita akan membuat kode PHP sederhana. Contohnya index.php. Nah, yang pertama kita lakukan itu menulis kode programnya. Baik, ini adalah contoh kode programmer index PHP yang sangat sederhana. Setelah menulis kode PHP tersebut, kita akan menyimpannya dengan ekstensi PHP karena kita menggunakan PHP, misalnya index.php yang telah saya buat tadi. Lalu yang bagian D, kita menjalankan kode PHP di browser. Buka browser, lalu kita masukkan localhost di sini langsung saja masuk ke penjelasan di poin 6, penjelasan tentang perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrograman PHP. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan konfigurasi bagian-bagian utama serta memberikan contoh penggunaan framework PHP yang berhasil menampilkan halaman web. Ini adalah langkah-langkah penting dalam pengembangan aplikasi web menggunakan PHP. Yang pertama itu konfigurasi framework. Framework PHP adalah alat yang memudahkan pengembangan aplikasi web dengan menyediakan kerangka kerja yang terorganisir dan efisien. Salah satu framework yang populer adalah CodeEditor. Untuk menggunakan framework ini, ada beberapa langkah konfigurasi yang harus dilakukan. Yang pertama itu persiapan hubungan. Yang pertama, pastikan server lokal telah terinstall di jalan. Lalu unduh framework PHP, misalnya CodeEditor dari situs resminya, dan ekstrak file framework ke dalam proyek directory root web server, misalnya htdoc. Karena saya sudah melakukannya, jadi di sini saya akan di sini lanjut. Setelah mendownload framework CodeEditor 3, sekarang kita akan mengekstraknya ke dalam folder htdoc yang ada di XAMPP. Nah, di sini kita pilih ke dalam htdoc. Lalu select folder dan kita ekstrak. Kita tunggu proses pengekstrakannya sampai selesai. Sembari menunggu, di sini saya akan menjelaskan tentang
konfigurasi database. Jika aplikasi memerlukan koneksi ke database, maka kita akan membuka file application config database.php. Jadi di sini kita melihat semua database yang ada di dalam proyek kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan database yang telah kami buat di MySQL. Ada beberapa database seperti contohnya database booking barang, database booking ruangan. Lalu masuk saja ke bagian-bagian utama framework di PHP. Framework PHP seperti kode igniter memiliki struktur direktori dan komponen utama yang membantu pengembangan aplikasi. Berikut adalah bagian-bagian utamanya. Yang pertama itu adalah controllers, folder application atau controllers, berisi file PHP yang mengatur logika aplikasi. Controller adalah titik masuk utama untuk permintaan pengguna. Baik, inilah adalah kodenya untuk controllers. Lalu di sini ada models, di mana models ini digunakan untuk menangani interaksi dengan database. Model berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk query database. Contohnya seperti ini. Jadi ini merupakan contoh codingan untuk model pada PHP. Jadi lanjut saja ke bagian views. Jadi views ini berada di folder application views yang digunakan untuk menyimpan file yang berkaitan dengan tampilan atau antarmuka pengguna. Views adalah bagian aplikasi yang bertugas untuk menampilkan data. Contohnya seperti contohnya seperti saya tampilkan saja ini di dalam application. Ini merupakan contoh dari tampilan di dalam views. Nah, ini merupakan contoh views yang ada di dalam PHP. Lalu lanjut aja ke dalam Roach, yaitu Roach merupakan file yang digunakan untuk mengatur rute URL aplikasi mengarahkan ke dalam root URL ke controller tertentu. Baik, di sini langsung saja. Baik, di sini langsung saja masuk ke dalam contoh penggunaan framework untuk menampilkan halaman web. Lanjut pada bagian selanjutnya, di sini saya akan membuat contoh penggunaan framework untuk menampilkan halaman web. Jadi yang pertama-tama itu kita membuat file yang bernama home.php. Lalu kita membuat sintaks seperti
Ini adalah file yang pertama, yaitu home.php. Lalu kita membuat di sini file baru yang namanya view.php. Baik, ini adalah indeks untuk file view.php. Lalu di sini kita membuat file yang ketiga, yaitu untuk mengatur route yang namanya route.php. Route.php. Jadi indeks untuk file route sini yaitu seperti ini, yaitu untuk mengatur controller yang di home tersebut. Lalu di sini kita akan coba menjalankan aplikasi. Yang pertama itu kita jalankan server lokal Anda atau lokal kita masing-masing. Lalu di sini kita jalankan di dalam Chrome nama file atau proyek kita tadi. Nah, untuk cara menjalankannya kita bisa mengetik localhost / nama folder yang kita buat tadi. Jika sudah terlihat halaman beranda dengan codingan yang kita bikin tadi, maka kode editor ini berhasil. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah seperti tadi, kita telah berhasil mengkonfigurasi framework, memahami bagian-bagian utamanya. Lalu masuk ke poin ke-13. Di sini kita akan bahas tentang penjelasan tentang spesifikasi REST API dan identifikasi kelebihan serta kekurangannya. Jadi REST API atau Representational State Transfer Application Programming Interface adalah antarmuka pemrograman aplikasi yang menggunakan prinsip-prinsip REST untuk memungkinkan komunikasi antara klien dan server melalui protokol HTTP atau REST API. Sering digunakan dalam pengembangan aplikasi modern karena sifatnya yang ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan. Lalu di sini ada spesifikasi REST API yang telah dibangun. Dalam membangun REST API dalam beberapa elemen perlu diperhatikan agar API berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan penggunaannya. Yang pertama itu adalah endpoint atau URL. Endpoint adalah URL tempat klien untuk mengakses sumber daya pada server. Contohnya, get HTTP API example com.user. Get itu berfungsi untuk mengambil latar pengguna, lalu ada post menambahkan pengguna baru, lalu ada get yang berfungsi untuk mengambil detail pengguna berdasarkan ID. Lalu yang kedua ada HTTP method. REST API menggunakan HTTP untuk melakukan operasi pada sumber daya. Metode yang digunakan sama seperti yang tadi, ada get, post, put, dan delete.
Di sini juga ada format data. REST API biasanya menggunakan format yang dengan seperti JSON atau XML. Contoh respon dalam JSON bisa kita lihat di dalam proyek kita. Nah, ini merupakan format data yang dengan di dalam JSON. Nah, ini merupakan komposer yang sering digunakan dalam JSON. Jadi, yang sering digunakan itu atau yang paling penting digunakan itu name, type, terus ada description atau keyword. Nah, di sini yang kita bahas tadi, di sini ada HTTP untuk mengakses sebuah situs. Baik, setelah pada JSON kita masuk ke dalam status kode. Status kode HTTP digunakan untuk menunjukkan hasil dari permintaan klien. Jadi di sini ada beberapa yang 200 OC berarti artinya permintaan berhasil, terus 200 read data berhasil dibuat, 400 byte request permintaan tidak valid, lalu 404 not found sumber daya tidak ditemukan, lalu 500 interval server error atau kesalahan pada server. Lalu di sini ada juga authentication. REST API memerlukan mekanisme autentikasi untuk mengamankan akses seperti token based authentication atau JWT. Lalu ada API key, ada OAuth 2.0. Lalu ada dokumentasi API, dokumentasi penting untuk memudahkan pengembangan lain memahami cara menggunakan API. Lalu di sini ada tools seperti Swagger atau Postman yang sering digunakan untuk membuat dokumentasi interaktif. Nah, di sini ada kelebihan REST API. Yang pertama itu ringan dan cepat. Yang kedua ada fleksibilitas platform. Yang ketiga ada integrasi. Yang keempat ada skalabilitas tinggi. Lalu yang kelima ada stateless. Dan ada juga kekurangan dari REST API, yaitu yang pertama kurangnya standar formal, yang kedua ada kesulitan dengan operasi kompleks, yang ketiga ada overhead data, yang keempat ada keamanan, yang kelima ada latensi jaringan. Nah, di sini ada contoh implementasi REST API sederhana, yang dimana di sini kita menggunakan name, type, description, dan keyword juga. Dapat dilihat di sini, jadi di sini beberapa kode untuk membuat REST API atau REST API dalam PHP. Di sini terlihat seperti ada script, terus ada juga require ini seperti permintaan ke dalam PHP. Baik, di sini masuk ke dalam poin 9, di mana di sini penjelasan tentang konsep kerja CRUD dan membangun web service CRUD. Pertama, konsep kerja CRUD. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Ini adalah operasi dasar yang digunakan dalam pengolahan data pada aplikasi berbasis database. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing operasi CRUD. Yang pertama itu adalah create atau pembuatan data. Operasi ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam database.
Contoh menambahkan informasi pengguna ke dalam tabel users. Lalu ada read atau membaca data. Operasi ini digunakan untuk membaca atau mengambil data dari database. Lalu yang ketiga ada update perubahan data. Jadi di sini kita bisa memperbaharui data yang sudah ada dalam database. Lalu yang keempat ada delete atau penghapusan data. Operasi ini digunakan untuk menghapus dari database. Jadi CRUD menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi karena memungkinkan penggunaan data secara sistematis dan terstruktur. Lalu ada materi yang kedua, membangun web service CRUD. Jadi web service CRUD dapat dibangun menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP dengan memanfaatkan protokol HTTP untuk komunikasi antara klien dan server. Berikut adalah langkah-langkah untuk membangun web service CRUD sederhana. Jadi di sini kita perlu mempersiapkan database. Database-nya, jadi di sini kita bisa membuat di dalam XAMPP atau MySQL. Jadi di sini kita membuat database di dalam MySQL. Di bagian sini kita akan membuat database. Jadi di sini saya membuat database-nya web. Namanya web.
lalu create. Tidak bisa double karena memang sudah ada. Jadi di sini saya impor database saja karena memang tadi saya sudah membuat database sebelumnya di dalam proyek-proyek yang sebelumnya yang telah dibuat oleh kelompok kami. Nama database-nya yaitu bookings. Lalu kita import. Oke, di sini sudah masuk ke dalam database proyek kami. Jadi di sini saya akan masuk ke dalam membangun web service cloud. Web service cloud dapat dibangun menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP dengan memanfaatkan protokol HTTP untuk komunikasi antara klien dan server. Jadi ada beberapa langkah-langkahnya. Pertama itu persiapan database yang dibuat tadi, lalu ada struktur proyek yang dibuat dengan terorganisir, lalu yang ketiga konfigurasi database, lalu yang keempat ada operasi cloud, yang kelima adalah pengujian web service. Dan dengan demikian membangun web service cloud seperti ini, kita dapat mengelola data aplikasi dengan efisien. Jadi di sini pastikan untuk menambahkan autentikasi dan validasi data untuk meningkatkan keamanan dan keandalan web service. Jadi langsung masuk ke dalam poin ke-11, rancang bangun web. Jadi di sini ada latar belakang masalah dari proyek kami, yaitu dalam banyak latar belakang masalahnya, dalam banyak organisasi proses peminjaman barang dan ruangan masih dilakukan secara manual, seperti mencatat di buku atau spreadsheet sederhana. Cara ini rentan terhadap berbagai masalah seperti yang pertama itu data yang tidak terintegrasi karena sehingga sulit melacak ketersediaan barang atau ruangan. Yang kedua ada potensi kesalahan pencatatan yang dapat menyebabkan konflik antar pengguna. Yang ketiga ada minimnya transparansi sehingga pengguna lain tidak tahu status ketersediaan secara real time. Oleh karena itu, saya mengusulkan solusi berupa website peminjaman yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam progres ini. Lalu di sini ada analisis penyelesaiannya. Proyek ini menggunakan pendekatan berbasis teknologi dengan beberapa fitur utama. Yang pertama itu sistem registrasi pengguna, yang kedua pencarian dan pemesanan real time, yang ketiga manajemen peminjaman, yang keempat notifikasi otomatis. Rancangan sistemnya, teknologi yang digunakan oleh kelompok kami adalah PHP MyAdmin dengan kode ini tiga sebagai backend framework. Yang kedua adalah MySQL untuk pembuatan database. Terus untuk pembangunan antarmukanya menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Lalu yang Sublime Text itu dan Visual Studio Code digunakan sebagai text editor. Lalu proses perancangannya meliputi yang pertama pembuatan diagram alur seperti flowchart untuk menggambarkan bagaimana proses kinerja website. Yang kedua, mendesain wireframe untuk antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif. Yang ketiga, pengembangan database untuk penyimpanan data peminjaman secara terstruktur. Lalu implementasinya, saat ini kami telah menyelesaikan pengembangan fitur registrasi dan login, halaman pencarian barang dan ruangan yang terhubung ke database, sistem pengolahan transaksi peminjaman oleh admin. Lalu yang terakhir itu ada presentasi hasil. Website ini memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, kemudahan akses bagi pengguna untuk meminjam barang dan ruangan kapan saja. Lalu yang kedua, efisiensi waktu karena proses peminjaman menjadi lebih cepat dan otomatis. Lalu yang ketiga ada
transparansi data sehingga semua pihak dapat melihat status barang dan ruangan secara akurat. Untuk demo programnya, saya akan demokan program atau aplikasi website yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan melakukan demo dari project kami. Langsung saja masuk ke Chrome, lalu klik localhost, terus nama project. Jadi di sini ada 2 user. Yang pertama itu user dan admin. Jadi kita masuk ke dalam user terlebih dahulu. Nah, pada menu user ini, pada dashboardnya muncul dua tampilan. Yang pertama itu total ruangan dan total barang, di mana angka yang di total ruangan atau total barang ini merupakan total yang tersedia, seperti 5 total ruangan dan 6 total barang. Sama juga halnya dengan di data ruangan. Data ruangan ini tadi kalau di dashboard 5, jadi di sini data ruangan ada 5 juga, seperti perpustakaan, auditorium. Jadi di sini database-nya itu ada 5. Terus di sini ada juga menu data barang, sama seperti hal yang di dashboard. Di sini ada total barang 6, jadi di data barang juga ada 6 barang yang tersedia. Nah, di sini ada menu data booking ruangan, di mana di data booking ruangan ini kita bisa memasukkan formulir untuk peminjaman barang atau ruangan. Nah, di sini tadi saya sudah memasukkan data ruangannya perpustakaan, nama peminjamnya Sri Mariani, instansinya dari Umrah misalnya, lalu di sini ada tanggal mau kita pinjam dari jam berapa sampai jam berapa, agendanya itu rapat, dan barang yang dipinjam itu seperti kursi atau spidol, jumlahnya berapa, dan surat. Jadi kalau seandainya ada, maka kita akan choose file atau upload surat dari peminjam tersebut atau kita. Lalu di sini kalau diklik tidak ada, maka langsung disimpan saja. Nah, karena tadi saya sudah melakukan peminjaman, jadi di sini terlihat apa yang dipinjam juga yang saya pinjam, seperti auditorium, nama pinjam Sri Mariani, instansi TS1, ada user juga. Nah, di sini ada tanggal berapa saya akan meminjam dan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, lalu di sini ada data booking ruangan. Di sini juga formulir dalam pengisian kalau kita meminjam barang. Nah, di sini kurang lebih halnya sama dengan peminjaman ruangan yang tadi sudah saya buat. Nah, jadi di sini kita masuk ke tampilan dari admin. Baik, di sini adalah tampilan dari admin tersebut, admin website tersebut. Nah, di dashboard ini sama juga halnya dengan yang di admin. Ada EDI user, ada juga di sini 5 total ruangan dan 6 total barang. Lalu di data ruangan ini kita bisa menambahkan ruangan yang tersedia, seperti kita akan menambahkan ruangan perpustakaan atau auditorium, baru kita simpan. Nah, di sini akan tersimpan langsung ke database data ruangan yang kita masukkan tadi. Lalu di sini ada data booking barang. Data booking barang ini juga bisa kita tambahkan seperti halnya dengan data booking ruangan yang tadi kita lakukan. Nah, di sini juga data booking ruangan ini kita bisa melihat data peminjam dari user tadi. Nah, tadi kan di user itu sudah dilakukan peminjaman. Nah, di sini langsung muncul siapa aja yang meminjam. Contohnya ada nama pinjam Sri Mariani, Sarah. Terus di sini ada ini juga, ada statusnya sudah dikembalikan atau belum. Nah, jika sudah dikembalikan, maka di sini statusnya menjadi kembali, dan jika belum, di sini masih ada kembalikan barang agar muncul notifikasi ke
user tersebut. Baik, di data booking barang juga sama halnya, tidak ada perbedaan, jadi bisa edit, bisa delete, bisa dikembalikan juga, melihat data kembali. Nah, bisa direspon juga. Ini kan masih menunggu, jadi kita bisa meresponnya diterima atau ditolak. Contohnya diterima, save, maka status yang tadinya menunggu berubah menjadi diterima, dan di user juga seperti itu. Baik, di sini ada menu profil juga. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama, jenis kelamin, dan lain tersebut dari kita. Baik, mungkin cukup sekian demo produk dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.